Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua udah ada Radeon RX 7600 XT dan juga AMD Ryzen 7 8700G. Jadi di video kali ini gue pengen tahu aja scaling antara si 8700G jika kita combo atau kita pairing dengan si RX 7600 XT. Seperti yang udah kita tahu bahwa AMD Ryzen 7 8700G itu dia punya beberapa limitasi, terutama ada di bagian PCIe lane. Di review gue kemarin soal 8700G juga udah mulai kelihatan pas gue nyobain pakai RTX 4070 Super, itu ada penurunan performance sedikit karena untuk 8700G jika kita colokin kartu grafis, itu kartu grafisnya bakalan jalan di PCI Express kali 8 bukan kali 16. Nah, RX 7600 XT menurut gua adalah GPU yang cocok di pairing dengan si 8700G. Karena RX 7600 XT itu dia memang jalannya di PCI Express kali 8 dan menggunakan PCIe Gen 4. Ya, saat ini sih belum ada yang PCIe Gen 5 ya. Ryzen 7 8700G itu memang cuma punya 20 lane PCIe Gen 4 meski menggunakan arsitektur Zen 4. Pada GPU akan berjalan pada mode kali 8, selebihnya jalur PCI Express diperuntukkan buat NVMe SSD aja. Untuk RX 7600 XT yang ada di gue ini bukan versi reference dari AMD, melainkan dari brand partnernya, yaitu adalah Asus dengan versi dualnya. Jadi ini adalah Asus Dual Radeon RX 7600 XT OC Edition. Pre-overclock yang diberikan pada spesifikasinya nggak begitu jauh dari referensinya, yaitu selisih 45 MHz aja. Yang menarik dari Asus Dual kali ini ialah hadirnya Axial Tech Fan, di mana teknologi fan ini sebelumnya hanya ada pada seri TUF dan ROG. Jadi sepertinya meski ini adalah seri entry level, Asus cukup serius ngedevelop seri yang satu ini. Asus Dual juga udah diberikan protective backplate dan ini backplate-nya beneran ya, bukan cover plastik. Warnanya full hitam, cocok kalau mau rakit yang minim RGB-RGB-an atau dipadu-padankan dengan seri TUF Gaming juga nih dari Asus. Yang pasti karena dual fan doang, dimensinya juga compact, buat kalian yang mau ngerakit PC mini ITX jadi nggak perlu pusing karena udah pasti muat nih di banyak casing mini ITX. Terutama jika kalian menginginkan mini ITX yang punya GPU dengan VRAM yang besar tapi harganya masih cukup terjangkau. Karena seperti yang kita udah sama-sama tahu, RX 7600 XT ini perbedaan paling signifikannya emang ada di bagian VRAM-nya yang 16 GB. Selebihnya, config GPU itu sama seperti RX 7600 polos. Sama-sama pakai GPU Navi 33 dengan config 32 compute unit yang berisikan 2048 stream prosesor, 32 MB auto cache, hingga memiliki encoder yang lengkap seperti FV1 misalnya. Menggunakan 1x8 pin PCIe konektor dengan TDP 190W, rekomendasi power supply di angka 600W. Tapi pada situs Tech Power Up sih suggestednya itu bisa di 450W. Tapi gua rasa itu adalah bare minimumnya ya, bukan rekomendasinya. Yang pasti kalian jangan pakai power supply yang abal-abal aja lah, pakai yang beres-beres aja power supply-nya. Nggak bisa di overclock juga nggak apa-apa. Misal kayak TUF Gaming 750G yang udah 80 plus gold certified, ya ini nggak apa-apa banget. Power supply yang udah mendukung PCIe 5 kabel, ATX 3.0 atau 12 VHPWR, kapasitornya juga buatan Jepang, gua jamin nggak akan shutdown tiba-tiba PC lu kalau udah pakai power supply yang modelan kayak begini. Dan power supply ini juga bakalan gua pakai pada sistem pengujian gua, yaitu sistem pengujiannya gua menggunakan AMD Ryzen 7 8700G. Nanti gua bakalan bandingin juga sih datanya di versi menggunakan testbed gua, yaitu adalah testbednya si Intel. Dan untuk yang Ryzen 7 8700G-nya ini akan menggunakan motherboard Asus TUF Gaming B650M plus Wi-Fi. Jadi gua harap udah merepresentasikan pengguna APU karena rata-rata kebanyakan penggunanya pasti pakai chipset B650. Dan semoga bisa ngejawab kira-kira performa 8700G ini jika di pairing sama discrete GPU itu gimana. Biasanya kan alasan beli APU itu karena ya mau beli discrete GPU-nya nanti-nanti, alias mau nabung dulu, tapi pas lagi dipakai juga iGPU-nya nggak kentang-kentang banget, makanya dipilihlah si APU ini gitu ya. Selain pilihan untuk ngebikin SFF atau mini ITX tanpa discrete GPU sama sekali dan pengen iGPU yang kenceng, tapi kebanyakan sih dia pengen nabung dulu untuk GPU yang lumayan high-end atau di kelas menengah, bahkan ya kayak 7600 XT ini. Tapi dia pengen manfaatin iGPU-nya dulu sembari nabung. Oke, kita langsung aja mulai ke pengujiannya untuk RX 7600 XT Dual dari Asus dipadukan dengan si Ryzen 7 8700G. Kita mulai dari benchmark sintetik terlebih dahulu ya, yaitu adalah 3D Mark Firestrike Ultra. Di sini untuk Ryzen 7 8700G dengan RX 7600 XT Dual dari Asus itu mendapatkan graphic score di 7346. Sementara testbed yang biasanya gue pakai buat review itu skornya masih mirip-mirip ya. Di sini RX 7600 XT Dual dari Asus punya skor sedikit lebih tinggi mungkin karena ada
ada selisih clock speed 45 MHz itu. Dan kalau kita ngelihat 3D Mark Time Spy juga kurang lebih skornya ya mirip-mirip aja. Jadi ini masih run variation banget dan cenderung persis banget grafik skornya untuk 3D Mark Time Spy ini. Ada di sekitar 11.100 sekian gitu deh. Untuk 3D Mark Time Spy Extreme di sini testbed gua lebih tinggi. Selisihnya tapi cuma 20 poin aja, dan menurut gue juga ini masih terbilang run variation aja. Kemungkinan besar untuk Asus Dual ini jika gua running ulang juga ya bakalan mirip-mirip aja grafik skornya. Untuk kemampuan dari ray tracing juga kurang lebih seperti itu, ada di sekitar 5.800-an untuk 3D Mark Port Royal. Jadi sejauh ini kalau kita lihat di benchmark sintetik, kelihatannya nggak ada perbedaan performance yang begitu signifikan. Cenderung sama persis bahkan performance-nya jika kalian menggunakan Ryzen 7 8700G. Tapi bagaimana jika kita bermain game? Untuk resolusi 1080p ini bakalan menggambarkan skenario yang memang cenderung ke CPU bound lah. Jadi memang testbed gue yang menggunakan 13900K itu biasanya bakalan punya performance yang lebih tinggi walaupun hanya sedikit. Kecuali gamenya itu memang CPU bound banget lah. Jadi untuk scalingnya di sini resolusi 1080p seperti The Last of Us itu masih mirip-mirip aja. Lalu Hogwarts Legacy di sini bahkan dalam pengujian gua Ryzen 7 8700G dengan Asus Dual RX 7600 XT-OC punya rata-rata FPS yang lebih tinggi, yang menunjukkan sepertinya di sini overclock yang beda sedikit itu ada pengaruhnya juga ternyata. Tapi untuk game seperti Cyberpunk 2077, di sini kelihatannya kemampuan dari Ryzen 7 8700G-nya memang agak keok ya jika dibandingkan dengan testbed gue yang menggunakan 13900K. Karena dengan kalian menggunakan Ryzen 7 8700G, di sini bahkan kemampuannya masih tetap di bawah RX 7600 polos. Tapi dengan catatan ini kalau kalian mainnya itu di resolusi 1080p ya. Jika kalian mainnya itu di resolusi 2K atau 1440p, ini akan beda cerita. Tentu si RX 7600 XT di sini bakalan lebih unggul daripada RX 7600 polos, walaupun memang tetap ya bedanya dikit. Keunggulan dari RX 7600 XT di sini adalah VRAM yang 16 GB, di mana kalian bakalan mendapatkan tekstur yang jauh lebih beres daripada si RX 7600 yang bakalan ke limit di 8 GB aja. Game selanjutnya adalah Cyberpunk 2077. Di sini kemampuannya persis seperti RX 7600 polos, tapi sekali lagi RX 7600 polosnya itu pakai Core i9 13900K ya, dan dia bakalan kehilangan tekstur juga karena VRAM-nya yang 8 GB. Kemampuannya masih tetap di bawah RX 7600 XT yang menggunakan Core i9 13900K. Wajar karena Ryzen 7 8700G memang levelnya ada di bawah CPU tersebut. Tapi kalau kita ngelihat pada Horizon Zero Dawn, di sini Asus Dual RX 7600 XT-OC punya kemampuan yang lebih tinggi daripada pengujian saat gue menggunakan testbed dengan Core i9 13900K. Yang dimana di sini menunjukkan bahwa kemampuan dari Asus Dual dengan pre-overclock-nya juga memberikan dampak ya di sini untuk performance dari GPU-nya, terutama jika kalian memainkan game yang memang GPU bound lah gitu. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider juga mempunyai performance yang justru lebih tinggi daripada pengujian saat gue menggunakan testbed. Perlu kalian ketahui bahwa RX 7600 XT yang gue uji di testbed itu adalah versi yang spesifikasinya itu adalah reference. Yang sempat gue review pada video gue kemarin, kalian bisa cek aja videonya karena datanya itu sama. Dan lalu untuk GPU power draw-nya, Asus Dual RX 7600 XT-OC ini meskipun dia pre-overclock, ternyata GPU power draw-nya sedikit lebih rendah, walaupun ya selisihnya cuma sekitar 10 watt aja. Yang menunjukkan bahwa tuning dari Asus Dual ini kelihatannya sedikit lebih efisien ketimbang versi reference dari Radeon RX 7600 XT dengan spesifikasi reference dari AMD. Untuk GPU power draw ketika bermain game juga sebetulnya agak sedikit lebih rendah si Asus Dual ini, tapi ya dia cuma sekitar 3 watt aja, nggak kenotis lah sebetulnya. Dan untuk temperatur, si Asus Dual ini bisa memberikan GPU temperatur yang cukup baik ya, walaupun GPU hotspotnya sama-sama di 89 derajat Celcius. Dan itu normal sebetulnya GPU hotspot di angka 89 derajat Celcius. Karena untuk RDNA 3 bahkan banyak yang tembus ke 100 derajat Celcius untuk hotspotnya ini. Tapi yang pasti memori junction temperaturnya itu masih dijaga di bawah 90 derajat Celcius, yang berarti meskipun ini dual fan, sebetulnya ini adalah cooling dengan dual fan yang cukup baik di kelasnya. Oke, jadi kesimpulannya untuk Radeon RX 7600 XT tentu nggak ada penurunan performance yang segitunya signifikan jika kalian menggunakan Ryzen 7 8700G. GPU-nya masih berjalan optimize aja karena ya dia memang berjalan pada PCI Express x8 bukan x16. Kalaupun ada perbedaan performance dengan CPU lain, ya itu memang karena performance dari 8700G-nya aja perbedaannya, bukan karena dari PCIe lane-nya. Kalaupun kalian pakai 4070 Super atau RX 7800 XT misalnya, itu pasti memang ada penurunan performance, tapi
Kalau misalkan kalian nggak ngeliatin FPS counter, gua rasa kalian nggak bakalan notice juga, semisal kalian pakai 8700G. Cuma apabila lo mau ngerakit PC baru dan lo mau langsung pasang kartu grafis, gua agak sulit untuk merekomendasiin 8700G. Karena harga dari 8700G masih cukup tinggi di 5,8 juta. Jika dirasa lo mau pakai Radeon RX 7600 XT, rasanya langsung rakit pakai Ryzen 5 7500F aja itu bakalan lebih efisien secara budget. Atau kalau lu udah punya soket AM4 misalnya, tungguin aja 5700X 3D dan kalian tinggal upgrade aja CPU-nya. Nanti gue juga bakalan review, tungguin aja review gue untuk 5700X 3D. Pilih Ryzen 7 8700G ini idealnya sih ya buat bikin HTPC yang powerful. Kalau mau ngandelin iGPU untuk sementara bisa-bisa aja karena nggak jelek juga sebetulnya CPU-nya. Tapi harus kompromi sama PCIe lane, harus kompromi juga performa GPU bisa turun jika pakai GPU yang kelasnya lebih high-end dari RX 7600 XT. RX 7600 XT sendiri baru akan menarik jika lo merasa VRAM 16GB adalah sebuah keharusan yang hakiki ya. Jika lo bermain game dan agak alergi dengan upscaling, RX 7600 XT memang jadi solusi VRAM besar. Terlebih lagi harganya udah 5 jutaan, masih gak beda jauh lah dari harga RTX 4060 yang ada di range 5 jutaan juga. Ya sebagian sih ada yang di bawah 5 juta, tapi kalau gue nge-compare-nya dengan brand yang sama seperti Asus Dual, harganya beda-beda tipis sebetulnya. Jadi kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian berencana pakai Ryzen 7 8700G dan kalian berencana untuk upgrade dengan memasang discrete GPU selanjutnya? Mungkin selevel dengan RX 7600 XT atau mungkin kelas yang lebih tinggi? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.